Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai administrasi kurikulum. Namun sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desi Rahel Natalia Rajabukuk, NIM 210104013, Prodi MPK. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai administrasi kurikulum. Adapun bagian-bagian yang akan saya bahas pada kali ini adalah yang pertama, mengenai pengertian administrasi kurikulum. Yang kedua, paradigma dan perencanaan kurikulum. Yang ketiga, struktur dan fungsi kurikulum. Yang keempat adalah pengorganisasian kurikulum. Yang kelima adalah pelaksanaan kurikulum. Yang keenam, pengawasan dan penilaian kurikulum. Dan yang terakhir adalah pengembangan kurikulum. Setelah yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian administrasi kurikulum. Namun sebelum masuk ke dalam pengertian administrasi kurikulum, yang akan dibahas adalah pengertian kurikulum. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 mengatakan bahwa kurikulum itu adalah suatu rencana yang berisi kegiatan atau peraturan dalam pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Jadi dapat dipastikan dan disimpulkan bahwa administrasi kurikulum itu adalah mencakup secara keseluruhan proses kegiatan yang telah direncanakan secara sengaja dan untuk menghasilkan belajar mengajar yang efektif dan efisien sehingga mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua adalah paradigma perencanaan kurikulum. Nah, secara umum, struktur kurikulum paradigma ini terdiri dari kegiatan intrakurikuler, yaitu berupa pembelajaran tatap muka bersama dengan guru dan kegiatan proyek. Kegiatan proyek artinya kegiatan mengerjakan tugas atau melakukan sebuah observasi. Hal yang menarik dari paradigma ini yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa atau sekolah melalui pembelajaran. Maka dengan kurikulum paradigma ini, seorang siswa akan mampu mencapai hasil belajar atau yang bisa dikatakan capaian pembelajaran. Berbeda dengan perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum ini adalah kita ketahui bahwa perencanaan itu adalah proses pengorganisasian, pengolahan, serta pengawasan. Maka dalam perencanaan kurikulum ini, seorang guru akan melakukan perencanaan untuk menciptakan suatu materi yang bisa membuat seorang siswa menjadi tertarik untuk belajar. Dan demikian, guru harus mempersiapkan kurikulum yang mana seharusnya yang akan disampaikan kepada seorang siswa. Berikut ini akan saya paparkan. Yang pertama itu adalah ketika membuat kurikulum seharusnya direncanakan secara terperinci. Harusnya direncanakan dari awal sehingga akan menimbulkan hasil yang baik. Dan kemudian adalah kurikulum direncanakan secara terperinci oleh para panitia dan terdiri dari guru-guru. Artinya ketika dalam membuat kurikulum itu guru-guru harus saling bertukar pikiran untuk mendapatkan kurikulum yang mungkin mudah dimengerti oleh para siswa. Ini adalah kurikulum direncanakan dalam garis besarnya yang luas oleh panitia. Kemudian kurikulum direncanakan berisi partisipasi, sama seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk menciptakan suatu kurikulum ini diharapkan ada pendapat dari staf-staf guru. Kemudian kurikulum direncanakan oleh guru bersama murid pada waktu akan belajar tanpa perencanaan jauh di muka. Materi yang ketiga yang akan saya bahas adalah struktur dan fungsi kurikulum. Nah, struktur kurikulum ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu adalah tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum itu adalah mempersiapkan peserta didik agar menjadi pribadi yang kreatif. Materi kurikulum adalah seorang guru harus mempersiapkan materi yang akan disampaikan ketika saat pembelajaran untuk menarik perhatian siswa dan untuk menimbulkan ketertarikan siswa pada saat belajar. Kemudian, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang diterapkan adalah menggunakan metode-metode yang mudah dipahami. Contoh yang bisa kita ambil dari strategi pembelajaran itu adalah ketika guru mengajar harus mempersiapkan metode-metode atau sarana yang bisa menjadikan siswa tersebut tertarik. Contohnya ketika melakukan pembelajaran online, seorang guru atau dosen harus menyiapkan PowerPoint yang berisi animasi untuk membuat ketertarikan atau menarik pandangan seorang siswa tersebut untuk belajar.
Nah, lewat ketertarikan tersebut, maka siswa tersebut tidak akan bosan ketika seorang pendidik mengajar. Selanjutnya adalah organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum ini terbagi dari 6 bagian. Yang pertama itu adalah mata pelajaran yang terpisah, yang kedua adalah mata pelajaran berkorelasi, yang ketiga bidang studi, yang keempat program yang berpusat pada anak, yang kelima inti masalah, dan yang keenam adalah elektrik program. Dan struktur yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah memeriksa apakah kurikulum yang diterapkan tersebut efektif dan mampu mencapai tujuan pendidikan. Selain struktur kurikulum, ada juga fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum yang saya temukan, yang pertama itu adalah fungsi penyesuaian, yang kedua adalah fungsi integrasi, yang ketiga adalah fungsi persiapan, yang keempat adalah fungsi pemilihan, yang kelima adalah fungsi diagnostik. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yang akan saya jelaskan adalah mengenai pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum ini dapat kita artikan bahwa cara mengalokasikan atau cara mengelola waktu untuk kegiatan belajar mengajar pada saat di sekolah. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kelima, yaitu mengenai pelaksanaan kurikulum. Nah, keberhasilan kurikulum itu dapat dilihat sejauh mana siswa tersebut mampu menguasai materi. Dalam buku Sukma mengatakan bahwa hal-hal yang harus dimiliki setiap guru dalam pelaksanaan kurikulum ada sekitar 3 bagian. Yang pertama itu harus mampu memahami tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Dan yang kedua adalah mampu menjabarkan tujuan-tujuan yang akan dicapai secara spesifik. Yang ketiga adalah mampu mengimplementasikan tujuan-tujuan tersebut ketika pada saat pembelajaran. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah pengawasan dan penilaian kurikulum. Selain dari pelaksanaan, maka perlu diawasi dan akan dinilai. Nah, pengawasan tersebut identik dengan controlling, berarti pemeriksaan. Dalam hal pengawasan kurikulum akan dipantau pelaksanaannya. Pengawasan akan memastikan apakah kurikulum yang digunakan layak atau tidak. Yang selanjutnya adalah penilaian atau evaluasi. Nah, proses setelah pengawasan maka perlu dievaluasi atau dinilai. Hal yang dilakukan adalah dalam masalah ketika terjadi masalah dalam pelaksanaan kurikulum, maka perlu dinilai, yaitu memperbaiki jika terjadi kesalahan. Nah, kemudian evaluasi ini sangat esensial dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi di mana sebagai proses dalam proses mengambil keputusan apakah kurikulum tersebut layak dipakai. Materi yang terakhir adalah pengembangan kurikulum. Nah, artinya adalah dalam pengembangan kurikulum itu adalah ketika dalam suatu sekolah itu kurikulum yang diterapkan masih rendah atau di bawah rata-rata, maka perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pengembangan kurikulum merupakan proses perencanaan dan pengembangan kurikulum oleh kurikuler, dan kegiatan kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan dan acuan yang digunakan pada tujuan pendidikan nasional. Demikianlah penjelasan saya mengenai administrasi kurikulum. Semoga teman-teman yang menonton dapat memahami penjelasan yang saya sampaikan. Shalom dan terima kasih. Kau